يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحادث العامم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para pencinta Rasulullah, para pengharap ampun dan keridhaan Allah, semua orang yang mendengar dan melihat ini dipersembahkan ke hadapan kita bersama untuk diambil hikmah-hikmah terdalam dan hikmah-hikmah yang banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Akan kita dengarkan nanti lantunan madihah, pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa rangkaian dari untayan pujian-pujian yang penuh ekspresi rasa kecintaan kepada Rasulullah, ekspresi dari ketinggian sanjungan-sanjungan yang memang layak ditujukan kepada Rasulullah, dan tidak berhenti hanya kepada Rasul tetapi juga kepada para sahabat-sahabatnya, dikemas dalam satu kemasan indah buah tangan Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri Asy-Syadzili yang dikenal secara luas dengan sebutan Qasidah Al-Burdah. Bila Anda sering mendengar ucapan doa yang dibaca bersama-sama, selalu saja diselingi dengan ucapan yang begitu populer, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itulah antara lain bagian yang menyelingi bait-bait yang ada di dalam keseluruhan kitab Al-Burdah itu. Masyarakat suka bertanya karena ingin tahu, ingin lebih menyelami apakah Al-Burdah itu.
Al-Burdah adalah nama dari kumpulan qasidah-qasidah yang menjadi buah tangan Al-Busiri itu tadi. Seorang ulama yang pernah mendapat sebutan predikat yang begitu bernilai tinggi. Alimus syu'ara wa syairul ulama. Itulah gelar yang diberikan kepada Al-Busiri. Alimus syu'ara wa syairul ulama. Orang alimnya para penyair dan penyair di tengah para ulama. Sebagai satu gelar yang mengekspresikan kepada kita bahwa dia bukan penyair biasa, tapi dia seorang alim yang sangat paham tentang makna-makna Al-Quran dan kedalaman sentuhan hadis Rasulullah. Begitu berkesannya pribadi Rasulullah pada diri Al-Busiri sampai pada puncak terakhir dari ekspresi kedekatannya dengan Rasulullah. Pada akhir-akhir baitnya yang bila dikelompokkan sekurang-kurangnya ada 10 pengelompokan yang ada di dalam Kitabul Burdah ini. Dia berbicara lewat bait-bait ini tentang bagaimana ketika rasa kecintaan itu sedang bergelora pada diri seseorang. Sebagai satu bentuk yang biasa diberikan oleh sastrawan-sastrawan di berbagai negeri dalam persoalan jatuh hati. Tetapi kecintaan ini adalah kepada Rasulullah. Itu pada puncaknya sesudah berbicara tentang kecintaan dan larangan mengikuti dorongan hawa nafsu yang bisa mencederai rasa cinta itu. Lalu diikuti dengan pujian kepada Rasulullah, keterangan tentang maulid Nabi, tentang mukjizat Rasulullah. Pada akhirnya ada munajat yang diisi dengan bertawassul kepada Rasulullah. Saya ingin mengatakan pada kita semuanya, di sini letak kecintaan Al-Busiri kepada Rasulullah menjadi begitu menonjol. Para jamaah yang saya cintai, saya muliakan, semoga kita pada akhirnya berada di bawah naungan syafaat Rasulullah. Al-Busiri meledakkan ekspresinya ketika orang tidak ada lagi yang memungkinkan dia untuk bergelantung pada sebuah gantungan apapun, bersandar pada sandaran apapun. Ketika itu, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka 'inda hululil hadithil amimi. Anda yang membaca nanti dan nanti kita dengarkan bacaan yang merdu dari anak-anak muda kita akan qasidah ini. Wahai akramal khalqi, aduhai semulia-mulianya makhluk Allah, baginda Rasulullah. Man aludu bihi, kepada siapa lagi aku berlindung? Siwaka, kecuali kepada engkau. Ketika terjadi sesuatu yang tak dapat dihindari, yaitu meratanya suasana mahsyar yang pasti melibatkan semua orang. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka 'inda hululil hadithil amimi. Mali man aludhu bihi, aku tak punya tempat aku bergantung siwaka kecuali engkau. Ketika terjadi kejadian yang merata itu salah satu di antara ekspresi Al-Busiri di dalam Al-Burdah ini. Salah satu gambaran yang saya tampilkan tanpa menyebutkan urut-urutannya, itu pada daerah munajat disebutkan seperti itu. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi tadi. Sementara pada bait yang lain
Al-Busiri kembali mengekspresikan kecintaannya kepada Rasulullah. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Na'am sara man ahwa taifu man ahwa fa'arraqani. Benar, sungguh benar. Melintas bayang-bayang orang yang aku cintai membuat aku tak bisa tidur. Bayangan Rasulullah yang amat acap kali menjadi jelas pada pelupuk mata dan pada relung hati Al-Busiri. Itu yang membuat dia tidak bisa tidur dan tidak bisa bersabar. Kecintaannya menggelora. Kapan kita berjumpa, ya Rasulullah? Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Dan kecintaan itu amat sering memotong kenikmatan dengan rasa sakit. Memang lama Al-Busiri menderita rasa sakit, tetapi sakit karena cinta kepada Rasulullah. Lebih lama ia pendam. Dan inilah yang menjadi basic dari apa yang menyebabkan qasidah ini kemudian di suatu saat populer dengan nama Burdah. Baiklah, kita akan mulai memberikan penjelasan bagaimana timbulnya kata Burdah untuk satu kumpulan pujian yang begitu indah. Jadi pada Burdah ini nanti saya ulang, ada pujian tentang Rasulullah, ada gambaran tentang mukjizat Rasulullah, ada gambaran tentang kemuliaan Al-Quran, Isra Mi'raj, jihad Nabi bersama sahabat, dan tawasul kepada Rasulullah bagaimana bentuknya. Di samping munajat yang sangat populer dibacakan di tengah-tengah masyarakat, diawali dengan ya akramal khalqi mali man aludu bihi, itu tadi. Saya menjelaskan kepada Anda, alimus syu'ara wa syairul ulama. Orang alim di antara penyair dan penyair di antara ulama. Begitu jelas, runtun sekali ia mengemas bagian-bagian penting dari kehidupan Rasulullah. Dari sejak lahirnya sampai pada kondisi keberadaan Rasulullah di hari kiamat. Jadi sayyidud dunya wal akhirah dengan manisnya, dengan bagusnya dikemas di sini. Jadi bukan terbatas pada maulid yang mengantarkan kita pada mengerti hakikat Rasulullah sampai pada wafatnya. Bahkan keberadaannya di yaumil qiyamah pun masih menjadi sentuhan dalam bait-bait ini. Dikisahkan begitu meluapnya rasa cinta Al-Busiri kepada Rasulullah. Pertama kali sebelum lantunan puji itu ia tampilkan, dia ingin memberikan satu gambaran kepada semua orang yang ingin mendalami bahtera cinta dalam kerinduan. Asyik maksyuknya seorang perindu kepada yang ia rindui. Kalau di kalangan orang-orang yang bercintaan dalam nafsu birahi sampai mengatakan, aku bukan menciumi dinding-dinding itu, tetapi aku sedang menciumi orang yang berada di balik dinding. Itu kecintaan-kecintaan yang biasa kita dengar ya, dari kecintaan antar remaja, lelaki dan perempuan. Ini lebih dari itu. Dia mengekspresikan dengan satu gambaran. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salamin mazzajta dam'an jara min muklatin bidami. Adakah karena mengingat tetangga di kampungmu yang bernama Disalam itu, lalu mengalirlah darah yang bercampur dengan air matamu, membekas sejak dialiri dari kelopak matamu? Seorang perindu masa lalu sampai membekas di bawah kelopak matanya.
bekas aliran air mata yang terkadang bercampur darah. Cinta yang tidak main-main. Tapi untuk Al-Busiri kecintaan itu adalah kepada Rasulullah. Dia sedang menggambarkan bagaimana orang yang sedang mabuk cinta. Seperti itu. Di suatu saat air matanya pun bisa bercampur dengan darah. Di tempat lain, dia juga berkata, فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِن قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَا وَمَا لِقَلْبِكَ إِن قُلْتَ اسْتَفِقْ إِيَاهِمِي. Mengapa kedua matamu itu, bila engkau katakan, berhentilah, jangan menangis, air matanya semakin deras. Dan ada apa pula dengan hatimu? Ketika ditegur, sadarlah. Maka dia menjadi semakin tidak sadar, menerawang kemana-mana. Mata yang fisik disuruh berhenti menangis, semakin deras tangisannya. Hati yang psikis, bila ditegur agar menjadi sadar, seperti semakin gila. Itulah nuansa kecintaan. Ketika ekspresi ini ditujukan kepada Rasulullah dalam panggilan jeritan jiwa hari demi hari, Rasulullah menjawab kecintaan Al-Busiri dengan berkunjung kepadanya dalam impiannya. Semua orang tahu makom bermimpi kepada Rasulullah adalah makom ketinggian ruhani seorang muslim di dalam iman dan Islamnya. Pada saat itu Busiri yang bertahun-tahun mendapat penyakit lumpuh, melemahkan para tabib untuk menyembuhkannya. Ahli-ahli pengobatan nggak ada yang sanggup ngobatin, terlalu lama. Tapi saat itu Rasulullah menjawab cintanya dengan datang membawakan satu jubah yang biasa disebut burdah dalam istilah orang-orang Arab. Andaikan itu berupa selendang, Rasul memberikan selendang itu kepada Al-Busiri. Kau sakit Al-Busiri. Cintamu yang menyembuhkan itu. Diberi hadiah Al-Burdah. Rasul merasa girang dengan pujian itu. Dan menghadiahkan sehelai burdah kepada Al-Busiri. Lalu Al-Busirinya pun menggosokkan burdah itu ke seluruh badannya. Besok hari dia menjadi sembuh bagaikan orang yang tak pernah menderita sakit. Segar, hilang lumpuhnya. Oleh sebab itu Al-Burdah dipercayai oleh banyak ulama sebagai mempunyai khawas, khasiat-khasiat, daya magis yang luar biasa. Tetapi istilah itu saya pinjam saja. Saya tidak suka menggunakannya sebenarnya. Tetapi itulah bandingan-bandingan yang sering diucapkan orang. Ya, daya magi. Kita cukup menyamakan diri dengan ulama yang menyebutnya sebagai khawasul burdah. Barusan saya sudah menjelaskan tentang al-burdah. Mengapa disebut burdah? Ekspresi kecintaan yang terjawab oleh yang dicintai. Rasulullah. Jamaah yang saya cintai, saya muliakan. Sekarang kita lihat, karena begitu cintanya, begitu besar rasanya, ini menimbulkan sesuatu daya kekuatan yang luar biasa, yang menimbulkan manfaat-manfaat besar, di mana manfaat itu bisa melahirkan sesuatu yang sebutlah sebagai karamah, sebagai ma'unah, pada saat orang juga ikut mengekspresikannya setinggi ekspresi yang diberikan oleh Al-Busiri itu tadi. Saya mendengar dari cerita orang-orang yang hidup pada generasi lebih awal dari kita di zaman perjuangan. Seorang kiai yang langsung ikut dalam kancah perjuangan bersama para pahlawan kemarin itu di masa-masa revolusi bercerita, kalau aneh ketangkep, aneh dibawa ke Keramat 6, aneh gak pulang lagi. Waktu itu aneh bawa senjata, aneh jadi pelopor.
naik delman. Pas ane liwat. Pasukan Belanda yang bila melihat ada tanda kecil saja dari pemuda-pemuda Indonesia yang mengindikasikan dia ikut dalam perjuangan, maka ceritanya adalah tahlilin tuh anak, nggak bakal pulang. Waktu itu anak bawa senapan. Anak lihat rombongan, wow, banyak orang-orang nikah. Anak ingat guru berpesan, baca bait burdah. Anak ingat itu, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi. Siapa yang bertawassul kepada Rasulullah untuk meminta pertolongan, meskipun singa yang menghadang dia di hutan belantara, singa itu lumpuh, tak mampu bergerak, kehilangan daya. Hanya membaca baitnya, tapi itu yang terjadi. Saya lihat puluhan dari pasukan yang mestinya menghadang anak-anak muda yang ikut berjuang pada hari itu, gerabak gerubuk, nggak ketahuan urusannya. Terpelanting-pelanting untuk mempersiapkan senjata. Namun saya sudah jauh, walaupun saya hanya naik delman. Saya selamat. Ribuan keterangan, ratusan keterangan, atau puluhan keterangannya khusus-khusus tentang bahwa burdah juga mengandung khawas. Itu dijelaskan dalam penjelasan beberapa orang yang mensyarahkan burdah dari Al-Busiri ini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mensyarahkan burdah dengan judul Al-Umdah fi Syarhil Burdah. Diikuti oleh pengikutnya yang belakangan, Al-Imam Asy-Syarqawi, Abdullah Asy-Syarqawi Al-Hijazi, Syekhul Azhar pada masanya, ikut mensyarahkan burdah. Al-Imam Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri, yang beberapa ulama-ulama tua dari Indonesia mengambil ilmu langsung dari beliau, terkenal dengan kitab-kitab fikihnya. Hasyiatul Bajuri atas matan takrib itu sangat dikenal. Dia juga ikut mensyarahkan burdah, sehingga burdah menjadi bacaan yang melebar di dunia Islam dan diketahui serta dicoba betapa di dalamnya ada bekas-bekas yang menguat dari ekspresi kecintaan Al-Busiri kepada Rasulullah, sehingga para pecinta Rasulullah tidak kehilangan jejak apabila dia juga ingin mengambil bagian dari manfaat khawasil burdah, khasiat-khasiat pada bait-bait burdah. Bila Anda ingin telaah buku-buku hasyiah itu, datangi para masyaikh yang mengajarkan al-burdah, Anda mendapatkan keberkahan di sana. Jamaah yang saya cintai, saya kira itulah bagian-bagian penting, itulah burdah, beliaulah pengarangnya Al-Busiri. Dan kemudian tidak sedikit ulama-ulama seperti Asy-Syarqawi, Al-Bajuri mencatatkan bagian-bagian yang penting. Di antara catatan penting itu bait yang saya nyatakan tadi. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani. Benar, selalu melintas bayang-bayang orang yang aku cintai, membuat aku tak bisa tidur. Itu pun bila diwiridkan, dibaca berulang-ulang, kata mereka, aku menjumpai Rasulullah yang mengunjungi aku dalam tidurku karena mengulang-ulang bait itu. Mereka yang pernah masuk dalam kancah perjuangan, ikut melahirkan sebuah ekspresi tentang bagaimana berjuangnya para pengikut Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi. Saat ia membacakan bait di mana sahabat-sahabat itu berada di atas tunggangan mereka, di atas kuda, di atas unta. Begitu kokohnya, sekokoh pohon rubah. Min syiddatil hazmi, la min syaddatil huzami. Ka'annahum fi ru'usil khayli nabturuba
min syiddatil hazmi la min syaddatil huzami ka'annahum fi ru'usil khayli nabtu ruba. Seakan-akan para sahabat itu saat menunggang kuda-kudanya sekokoh tanaman ruba, pohon ruba yang tak pernah roboh dihantam angin. Kenapa demikian? Min syiddatil hazmi, karena kuatnya kesungguhan saat mengikut Rasulullah dalam jihad. La min syaddatil huzami, bukan karena kokohnya ikatan tali yang menjadi tali kekang mereka. Semangat yang bergelora ngikutin Nabi. Dan di sini orang-orang sastrawan berdecak kagum dengan susunan kata itu. Ya, muncul di sini ya apa yang disebut dalam ilmu balaghah, kesusastraan Arab dalam sisi keindahan. Dalam ilmu badi, ya, inilah muhassinat lafziyah yang dikemukakan oleh Al-Busiri ataupun muhassinat ma'nawiyah, di mana dia menyebutkan kata syiddatil hazmi dengan syaddatil huzami, yang bila ditulis hurufnya sama semua, tapi bila dibaca syiddah kesungguhan, syaddah tali ikatan. Itu kan keindahan dalam bentuk-bentuk badi'iyat yang dipelajari dalam ilmu balaghah, menunjukkan bahwa dia orang alim, walaupun ya penyair yang alim, bukan sekadar penyair biasa. Terakhir, saya berharap kepada semua orang yang melihat, mendengar ini, ada sesuatu yang menjadikan Al-Burdah ini menjadi sedikit agak problematis ya. Karena ia juga ingin mengekspresikan bagaimana bertawasul kepada Rasulullah. Dan tawasul adalah bagian yang paling dicurigai oleh orang-orang yang tidak suka mengamalkannya. Tetapi tawasul adalah sesuatu hal yang pada akhirnya menjadi sebuah kemestian yang dipercekcokan hanya karena perdebatan penafsiran. Secara substansial, orang batal sholatnya bila dia tidak membaca nama Muhammad Rasulullah, baginda Rasulullah dalam sholatnya. Sebenarnya sholat itu kan spesial buat Allah. Tetapi mengapa harus dimunculkan ucapan selawat kepada baginda Rasulullah? Inilah bagian yang menyebabkan orang yang bertawasul selalu menjadi enggak enak perasaannya gitu. Hanya Allah saja yang dituju, yang menyampaikan kita kepada Allah seperti barang yang dilupakan. Dalam tahiyat kita, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Pasti hanya Allah yang menjadi tujuan. Tetapi baca tahiyat sebegitu saja, jangan diteruskan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jangan diteruskan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Jangan diteruskan dengan selawat itu. Salat yang kau mulai dengan takbir yang penuh kekhusyuan menghadap kepada Allah menjadi satu ritual yang batal karena engkau melupakan hakikat kepentingan hadirnya Rasulullah dalam ibadahmu. Maka ini menjadi rukun Islam. Bagaimana sebutan tawasul itu menjadi begitu ringan, bahkan seperti menjadi ancaman terhadap akidah. Padahal iya atau tidak yang Anda ucapkan kepada kesetujuan terhadap tawasul, itu tetap saja menjadi hal yang bergulir pada lidah Anda. Kapan Anda berhenti dari membaca selawat dalam salat? Kapan Anda berhenti membacakan salam Anda kepada Rasulullah dalam salat Anda? Silahkan berhenti, tapi salat Anda kehilangan makna. Saya kira pada saat orang mencaci maki Al-Busiri dengan ekspresi seperti itu tadi, ya akramal khalqi, mali man aludu bihi. Wahai semulia-mulia makhluk, siapakah gerangan tempat aku bergelantung pada hari di mana orang tak punya tempat bersandar? Di padang mahsyar. Kalau Rasulullah
Memang itu hadisnya. Isfa tu syafa. Kasih syafaatmu, berikan syafaatmu kepada umatmu. Kau diberi hak untuk memberikan syafaat. Dalam kondisi inilah ia mengekspresikan, kami tak punya tempat kecuali kepada engkau. Semuanya menjadi bagian-bagian penting dalam qasidah Al-Burdah.